Malam Bante, Namo Buddhaya. Izin bertanya. Dalam tuntunan parita, mengapa ada klasifikasi parita, misal parita untuk pindah rumah, buka usaha, dan lain-lain? Bukankah semua tergantung kama masing-masing? Dan apabila kita mau buka usaha, apa sebaiknya kita membaca parita yang buka usaha? Mohon pencerahannya Bante. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam agama Buddha ini, selain kita berbicara tentang ajaran inti, tentu di dalam agama itu juga tidak lepas dari yang namanya tradisi. Tradisi itu adalah tata kebiasaan. Jadi seperti apa yang tadi Anda tanyakan, kenapa ada klasifikasi ini untuk buka usaha, pindah rumah, ya, kemudian untuk misalnya kelahiran, ya, dan lain-lain, ya, di sana ada kan. Kenapa ada klasifikasi begitu? Ini hanyalah bagian dari tradisi. Karena agama itu terus terang ada dua hal. Selain di dalamnya ada ajaran inti, tentu di sana juga ada yang namanya tradisi. Termasuk juga kita puja bakti. Ini juga tradisi turun-temurun. Hari Minggu kita ke wihara, ada yang hari Rabu ke wiharanya. Ini tata kebiasaan yang ada di masyarakat. Termasuk kita mengawali dengan nama Karapata misalnya. Ini juga bagian dari tradisi. Secara ajaran inti memang benar, ya, setiap orang mewarisi karma masing-masing. Tetapi tidak ada salahnya ketika kita mengawali sebuah usaha, tentu tidak lepas karena kita punya keyakinan supaya kehendak baik bisa terwujud menjadi kenyataan. Secara tradisi kita didekatkan kepada nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam parita. Jadi apakah harus baca parita untuk buka usaha? Tentu di sini hukumnya bukan harus atau tidak harus. Ini kembali kepada kita punya tata kebiasaan. Kalau seandainya Anda mengawali usaha dengan baca parita, seperti apa yang ada di dalam parita suci, tidak sebuah masalah. Karena apa yang Anda baca itu pun adalah kebaikan. Mengagungkan Tiratana, ya, mengingat tentang hal-hal yang baik, ya, seperti misalnya Manggala Sutta. Itu kan sebetulnya adalah rujukan tentang bagaimana supaya kehidupan kita memiliki keberkahan. Jadi dalam hal ini, ya, sangat baik juga kalau sebelum memulai usaha, selain Anda mempersiapkan apa yang Anda butuhkan, mungkin toko, mungkin barang dagangannya, ya tentu baik juga kalau seandainya diawali dengan memperkokoh keyakinan kepada Tiratana. Ya salah satunya ya dengan baca parita. Sekali lagi, ini adalah tradisi. Sifatnya tidak mengikat. Ya, sifatnya tidak mengikat. Jadi Anda boleh melakukan, tidak melakukan juga tidak apa-apa. Ya. Jadi ini hanyalah bagian tradisi saja. Ya. Memang di masyarakat tertentu, karena kita hidup juga punya pengaruh dari keyakinan yang lain, kadang-kadang rasanya juga ada sesuatu yang mungkin ada ganjalan dalam hati. Kemudian kita bertanya, kalau di sebelah mungkin ada doa, ya, untuk buka usaha, untuk penempatan rumah. Terus kalau kita Buddhis bagaimana? Nah, kita juga ada di dalam tradisi, yaitu membaca parita, memperkokoh keyakinan kepada Tiratana. Kadang-kadang ada biku yang memperbarui sila, mendengarkan ceramah dhamma. Nah, ini kan kebaikan semua. Ya, ini kan kebaikan semua. Baca parita,
memperbarui sila, kemudian mendengarkan bimbingan dhamma sehubungan dengan apa yang sekarang sedang dikerjakan. Ini kan kebaikan semua. Tapi intinya ibu bapak, ya ini adalah tata kebiasaan masyarakat. Setiap tempat punya cara masing-masing. Disesuaikan aja, ya. Wandami Bhikkhu izin bertanya, apakah seorang bante tidak boleh minum susu bubuk? Dan kenapa Anda suaranya berbeda pagi tadi? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan minum susu, di dalam tradisi Bhikkhu Theravada, tentu boleh minum susu asal tidak lewat tengah hari. Jadi kalau sebelum lewat tengah hari, ya dari pagi jam 7 sampai sebelum jam 12 intinya, ya boleh. Ya, tapi kalau sudah sore, malam apalagi ya tidak. Ya ini adalah winaya di dalam bhikkhu tradisi Theravada. Kemudian yang mengenai suara tadi pagi itu karena ya anicca. Ya bahwasanya perangkatnya tidak tahu jadi berubah. Ya. Namo Buddhaya Bante. Semoga Bante dalam keadaan sehat. Saya izin bertanya, apakah dalam agama Buddha kita boleh berharap akan sesuatu lalu membawanya dalam doa, seperti dalam kepercayaan agama lain, atau kegiatan seperti berdoa untuk mendapatkan sesuatu kepada Buddha itu dinilai kurang tepat dilakukan, Bante? Mohon pencerahannya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, jika kita melihat di dalam kisah-kisah yang disampaikan termuat dalam kitab suci, tentu sesungguhnya kita juga boleh memilih kehendak, pengharapan. Dalam bahasa umum kita mengenal istilah doa. Tapi perlu diingat, secara Buddhis apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Jadi kalau Anda mengharap sesuatu, Anda harus melakukan sesuatu. Kita mengenal ada salah satu murid Sang Buddha yang terkenal di dalam perolehan, yakni Bante Siwali. Bante Siwali ini punya kelebihan. Dimanapun beliau berada, beliau tidak pernah mengalami kekurangan. Jadi beliau tidak pernah mengalami kekurangan. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam kehidupan lampaunya, beliau pernah melihat tentang Buddha masa lampau yang mendeklarasikan tentang seorang bhikkhu. Di sana melihat dan mendengar ada bhikkhu yang deklarasikan, bhikkhu ini adalah bhikkhu yang terunggul di dalam perolehan. Ketika mendengar dan melihat hal itu timbul di dalam diri dari kehidupan masa lampau Bante Siwali, saya juga kepengen. Ya. Kemudian Bante Siwali ini di kehidupan masa lampaunya, karena mengharapkan tentang kesejahteraan, dia selalu berbagi. Jadi kalau punya sesuatu, ia juga berbagi. Bahkan di tempat-tempat tertentu, sebelum dia memakan makanan, kalau ada orang yang bisa diajak berbagi, maka dia berbagi dulu, barulah dia memakannya. Karena sebagai akibat dari apa yang beliau lakukan, maka di kehidupan zaman Buddha Gautama, beliau disebut sebagai murid Sang Buddha yang terunggul di dalam perolehan. Jadi kalau ibu bapak mengharapkan sesuatu, ibu bapak harus melakukan sesuatu.
Bante, semoga saya punya kekayaan. Ya tidak cukup hanya berdoa saja. Anda harus melakukan tindakan berdana, menjalankan sila, ya. Itu salah satu hal. Ya, itu sesuai yang ada di dalam ya salah satu usaha. Karena salah satu disebutkan di dalam sila, silena boga sampada. Dengan menjalankan sila, seseorang akan memperoleh kekayaan materi dan batin. Demikian pula ketika seseorang berdana, seseorang yang berdana itu akan jauh dari kesulitan. Hidupnya akan sejahtera. Singkat kata, kalau Anda berharap sesuatu, Anda harus melakukan sesuatu. Bagaimana ya Bante, supaya saya nanti menjadi orang yang pandai? Tidak menjadi orang yang bodoh. Dalam kehidupan sekarang, tidak cukup hanya berdoa. Anda harus rajin belajar dan juga kalau ada sesuatu yang membingungkan, Anda juga jangan segan-segan untuk bertanya. Jadi apa yang menjadi harapan bisa menjadi kenyataan, Anda harus membuat kebajikan. Ya misalnya, pengen lahir, ya, pengen dalam hidup ini sukses, ya Anda harus buat kebajikan. Ya, selain Anda menambah pengetahuan, menambah keterampilan, memiliki moralitas yang baik, ya, memiliki tutur kata yang baik, Anda juga perlu memiliki yaitu tindakan berbagi. Ya intinya, secara garis besar, kalau Anda punya pengharapan, jangan lupa membuat kebaikan. Ya, jangan lupa membuat kebaikan dulu. Ya, termasuk juga Anda bisa beradithana. Semoga dengan kebaikan yang telah saya lakukan ini, semoga saya, bisa disebutkan di situ. Ya, jadi kalau seandainya mengharapkan sesuatu, ya bisa seperti itu. Di dalam kehidupan masa lampau juga ada murid Sang Buddha juga yang sering ibu bapak dengar, yaitu Bante Anuruddha. Bante Anuruddha itu memang tidak seperti halnya Bante Siwali. Tapi Bante Anuruddha itu juga punya kelebihan, yakni tidak pernah mendengar kata tidak ada. Ya, jadi tidak pernah mendengar kata tidak ada. Kalau memiliki pengharapan, apa yang diharapkan itu selalu ada. Kok bisa ya Bante? Di dalam kisah disebutkan bahwasanya kehidupan masa lampau dari Bante Anuruddha adalah orang yang kekurangan. Beliau menyadari kenapa dalam kehidupan sekarang mengalami kekurangan. Beliau menyadari bahwasanya di kehidupan masa lampau bahwasanya kurang melakukan kebajikan. Ketika akan melakukan kebajikan, tidak ada sesuatu yang bisa diberikan. Ketika ada sesuatu yang bisa diberikan, tidak ada yang menerima kebaikan. Jadi kesempatan berbuat baik tidak ada. Suatu ketika di zaman berikutnya itu, ya, di dalam zaman itu juga disebutkan menyadari hal itu, muncullah Paceka Buddha di saat yang tepat. Kemudian beliau mempersembahkan dana makanan. Pada saat mempersembahkan dana makanan itu beliau bertekad. Setelah dana makanannya diberikan, bertekad. Semoga dengan kebajikan ini, dia punya dua harapan. Harapan yang pertama, semoga tidak lagi mendengar kata tidak ada. Yang kedua, semoga tidak lahir di dalam keluarga miskin. Ya, beliau punya harapan seperti itu dan terkabul, terwujud di zaman Buddha Gotama. Beliau terlahir menjadi Bante Anuruddha. Jadi tidak pernah mendengar kata nati. Nati itu artinya tidak ada. Jadi apa-apa selalu ada. Kenapa? Karena di kehidupan masa lampaunya beliau berbuat baik dan punya tekad yang baik itu. Begitu ya. Jadi sekarang ibu bapak kalau punya pengharapan ya tidak jadi persoalan. Tapi Bante ya menyampaikan, buatlah kebajikan. Karena dalam prinsip agama Buddha ini, apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik.
Pemberi kesejahteraan akan memperoleh kesejahteraan. Pemberi kesehatan akan memperoleh kesehatan. Pemberi umur panjang akan memperoleh umur panjang. Pemberi keelokan akan memperoleh keelokan. Ya, makanya di dalam biku menyampaikan Anumodana Gata itu disampaikan, ya, ayu wano sukang balang. Dari pemberian yang Anda berikan, ya semoga kiranya Anda memperoleh ayu umur, wano keelokan, sukang kebahagiaan, balang kekuatan. Begitu. Jadi Anda buat kebajikan. Setelah berbuat baik, ya bisa bertekad. Ya. Di dalam sutta dikatakan Bodhisatta terlahir di surga Tusita. Apakah ada disebutkan kenapa bukan terlahir di alam surga yang paling tinggi? Padahal masih ada surga Nimarawati dan yang lebih tinggi Paranimita Wasawati. Anumodana Bante. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, hal ini sesungguhnya telah dijabarkan di dalam salah satu sutta yang terdapat di dalam Digha Nikaya yang berjudul Mahapadana Sutta. Jadi nanti ibu bapak bisa membuka di dalam Digha Nikaya Sutta ke-14 yang berjudul Mahapadana Sutta. Sutta tentang silsilah. Di sana telah disebutkan dan dinyatakan bahwasanya sudah menjadi dhammata. Apa itu dhammata? Dhammata adalah hukum universal. Seperti halnya selain Bodhisatta sebelum turun ke dunia untuk menjadi Buddha di surga Tusita, maksud saya, di dalam Mahapadana Sutta juga disebutkan ketika nanti Bodhisatta lahir, nanti Bodhisatta juga akan berjalan ke arah utara sebanyak 7 langkah. Ini ada di dalam Mahapadana Sutta. Termasuk juga nanti ketika Bodhisatta berusia 7 hari, ibu dari Bodhisatta ini akan tutup usia dan lahir di surga Tawatingsa. Jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian, di surga Tusita juga, bukan Tawatingsa, surga Tusita juga. Jadi ibu bapak nanti bisa melihat ini disebut dengan dhammata. Jadi menyambung pertanyaan tadi, kenapa tidak di surga yang lebih tinggi? Karena ini sudah hukum universalnya. Setiap bodhisatta sebelum ia turun menjadi manusia sebagai kelahiran yang terakhirnya, ia akan terlahir di surga Tusita. Ya, ini ada di dalam, sekali lagi, dalam kitab suci yang berjudul Mahapadana Sutta. Ini bagian dari Digha Nikaya, sutta yang ke-14. Ya. Namo Buddhaya Bante, mau tanya. Meditasi meta kan bisa membawa ke jana. Jadi, kalau meditasi dengan kata seperti itu, menyebut Buddha terus-menerus dalam hati, juga bisa mencapai jana ya Bante. Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ada beberapa objek yang memang dinyatakan bisa mencapai jana. Tetapi di dalam
Anapanasati itu juga bisa jana. Di dalam metta bhawana juga bisa sampai jana. Kemudian untuk Buddhanusati itu tidak sampai jana full, artinya upacara samadhi, tidak sampai pada appanna samadhi. Kenapa metta bhawana itu bisa mencapai jana secara apanya? Memang secara awal ya cara pelatihannya adalah dengan cara mengulang kata demi kata, kalimat demi kalimat. Tetapi setelah berkembang, kata ini sudah tidak perlu lagi dimunculkan. Pemancaran metta itulah yang tervisualisasikan. Makanya metta disebut sebagai apanya. Ya, apanya itu tanpa batas. Ya, salah satunya adalah metta. Ya, selain metta juga karuna, mudita dan upeka. Jadi untuk Buddhanusati itu nanti bisa dilihat penjelasannya lebih detail di dalam Wisuddhimagga di bagian bab 2 yang berjudul Samadhi. Di sana disampaikan ya objek-objek apa saja yang sampai tataran ya upacara samadhi, kanika samadhi sampai apana samadhi. Di sana ada penjelasannya. Ya, jadi ada penjelasannya. Kurang lebih begitu penjelasannya. Ya, nanti lebih lengkapnya Ibu Bapak ya mungkin yang bisa mengakses, sebetulnya telah ada bukunya. Belum lama juga Wihara Bodhiwangsa Klaten telah menerbitkan yaitu Wisuddhimagga dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya, di sana telah dijabarkan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Nah, di bagian kelompok 2 kan ada 3 jilid. Ya, bukunya ada 2 jilid. Ya. Ya, kalau di dalam bab 1 berbicara sila, bab 2 berbicara samadhi, bab 3 nanti berbicara panya. Ya, panya. Nah, itu ada di sana bukunya. Ya, nanti bisa dilihat lebih lengkapnya. Ya, tentang objek-objek apa saja yang masuk di dalam upacara samadhi, kanika samadhi, apana samadhi. Ya, apana samadhi ini ya sama dengan yaitu pencapaian jana. Ada di sana, ya. Namo Buddhaya Bante. Mau tanya Namo Buddhaya Bante. Bante, apakah merenung itu selalu bisa menambah kebijaksanaan? Terima kasih. Kita mengenal kebijaksanaan itu secara dhamma, asal muasal munculnya kebijaksanaan itu ada 3. Yang pertama adalah sutta mayapanya. Muncul kebijaksanaan melalui belajar sutta. Apakah membaca, apakah mendengar, ini namanya sutta mayapanya. Munculnya kebijaksanaan melalui pembelajaran. Yang kedua adalah cinta mayapanya. Munculnya kebijaksanaan melalui pemikiran, meliputi ya, perenungan-perenungan. Ya seperti ibu bapak melihat mungkin bunga, ya bunga yang semula itu bunganya mungkin masih segar, dengan bertambahnya waktu bunganya menjadi layu, kemudian bunganya akhirnya menjadi makin layu, mengering. Ya. Setelah melihat fenomena itu direnungkan, ya, bahwasanya bunga ini tidak kekal. Atau melihat ya tubuh sendiri, ya. Ketika Anda melihat foto lama Anda, ya, melihat foto lama Anda dengan foto baru Anda yang sekarang, Anda lihat, oh, dulu masih muda,
sekarang tambah tua, timbul perenungan, oh sekarang saya tua, makin tua harus makin lebih baik misalnya. Itu namanya apa? Kebijaksanaan yang muncul setelah menggunakan ya penganalisisan, pemikiran yang disebut dengan cinta mayapanya. Dan yang ketiga disebut bawana mayapanya. Kebijaksanaan dari pengembangan batin. Batinnya berkembang sehingga batinnya mampu meninggalkan hal-hal yang buruk. Makanya di dalam bawana itu adalah meninggalkan hal-hal buruk yang sudah ada, mencegah hal-hal buruk yang belum ada, memunculkan hal baik yang belum ada, dan mengembangkan hal baik yang sudah ada. Di dalam bawana itu juga mengalami perkembangan sehubungan dengan pemahaman nama rupa secara langsung. Jadi sehubungan dengan munculnya kebijaksanaan itu ada tiga tadi. Nah, bisa melalui belajar yang disebut sutta mayapanya, ada yang melalui merenungkan yang disebut dengan cinta mayapanya, dan yang ketiga melalui pengamatan langsung, ya, sehingga batin berkembang meninggalkan hal yang buruk, memunculkan hal yang baik. Ya, ini disebut sebagai ya bawana. Bawana itu perkembangan, batin yang berkembang, bawana. Makanya ketika ibu bapak berlatih di dalam dhamma, sebetulnya ini telah Anda upayakan di dalam menumbuhkan kebijaksanaan. Anda belajar mendengar. Setelah belajar mendengar, kemudian Anda berusaha untuk merenungkan bagaimana antara yang didengar dengan realitanya. Sehingga Anda bisa memilih yang ketiga. Apa yang patut untuk dikembangkan dan apa yang patut untuk ditinggalkan. Apa yang semestinya ya perlu diperjuangkan dan apa yang semestinya tidak perlu diperjuangkan. Ya, ini kalau batinnya sudah berkembang. Ya, orang-orang yang batinnya berkembang inilah apa yang dipelajari kelihatan manfaatnya. Kalau sudah bawana ini kelihatan manfaatnya. Makanya kadang-kadang ibu bapak baru sampai tataran yang pertama. Yakni apa? Mendengar, belajar, tapi belum kelihatan manfaatnya. Tapi setelah sampai apa yang Anda pelajari itu merubah cara berpikir Anda, merubah cara perilaku Anda, sehingga Anda mampu meninggalkan keburukan, serta mampu memunculkan kebaikan, itulah yang kita sebut dengan peristilahan bawana. Begitu ya. Wandami Bante, izin bertanya, bagaimana memanage perasaan supaya bisa cepat move on dari rasa sakit hati? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, supaya kita bisa move on, ya sebetulnya telah disampaikan. Yang pertama, Anda harus kembangkan yaitu cinta kasih. Cinta kasih itu adalah berpengharapan baik kepada diri sendiri. Semoga saya berbahagia. Jadi Anda kembangkan cinta kasih untuk diri Anda sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karuna. Ya, karuna. Anda harus kasihan terhadap orang yang menyakiti hati Anda. Karena apa yang ia tanam itulah yang akan dia petik. Mungkin Anda sakit hati dengan ucapan orang lain, karena mungkin kata-katanya keras. Mungkin Anda sakit hati karena dikecewakan. Anda harus kasihan. Ya, karena dia berbuat jahat kepada Anda. Sebetulnya yang rugi bukan Anda. Yang rugi adalah dia. Tetapi kenapa kita menerima itu? Ini juga tidak lepas dari kama yang pernah kita tanam. Kenapa kita dikecewakan? Bisa jadi kita juga pernah mengecewakan. Kenapa kita bisa disakiti? Karena bisa jadi kita juga pernah menyakiti. Karena apa yang kita petik itu juga tidak lepas dari apa yang kita tanam. Jadi kalau dalam kehidupan sekarang ada orang yang menyakiti kita, munculkanlah belas kasihan, kasihanilah. Ya, kasihanilah.
Anda kan pengen bahagia. Anda juga kasihan pada diri sendiri. Kalau Anda larut-larut, Anda menambah menderita. Demikian pula, Anda juga munculkan karuna. Kasihanilah orang yang berbuat buruk kepada Anda. Jadi yang pertama adalah meta, yang kedua adalah karuna. Yang ketiga, belajarlah UPK. Ya, UPK itu latihan ketenangan. Ya, belajar ketenangan. Apakah meditasi? Ya, meditasi. Ini bisa diusahakan. Belajarlah ketenangan. Meditasi. Atau hal-hal lain yang bisa menenangkan Anda. Misalnya, Anda mencari teman yang bisa Anda percaya. Kemudian Anda menceritakan. Supaya apa? Beban yang Anda rasakan ini ya bisa tersalurkan. Ya, tidak menjadi ya gundah gulana di dalam hati. Jadi yang ketiga tadi adalah UPK. Kemudian yang keempat, disebutkan asati manasikara. Belajarlah untuk tidak memberikan perhatian. Yang lalu biarlah berlalu. Masa lalu memang bagian dari kehidupan Anda. Tapi masa lalu itu bukan satu-satunya dalam hidup Anda. Anda masih punya masa depan. Jadi jangan sampai kita terlalu fokus kepada apa yang sudah berlalu. Jadi sebisa mungkin kejadian yang sudah lewat, janganlah diungkit-ungkit kembali. Ingatlah, sekarang saya sedang apa? Lakukanlah hal-hal bermanfaat di masa sekarang ini. Jangan sampai ibu bapak hanya diam tanpa melakukan sesuatu. Geraklah. Ya, geraklah. Supaya apa? Supaya suasana hati Anda berubah. Jangan terlalu banyak murung. Geraklah. Ya, apakah nanti dipakai bersih-bersih rumah, apakah dipakai ngepel, apakah dipakai nyuci, ya artinya apa? Aktivitas tubuh. Supaya apa? Ini juga bentuk dari pengalihan perhatian. Dan yang kelima, kama sakata. Ya, setiap orang mewarisi karma masing-masing. Jadi apa yang kita terima, ini juga tidak lepas dari apa yang pernah kita tanam. Jadi kita harus ingat, Anda masih punya masa depan. Anda juga mengharapkan kebahagiaan. Janganlah terbelenggu oleh masa lalu. Anda harus bangun kembali. Apa yang ingin Anda capai dalam hidup ini? Kalaupun itu sesuatu yang mungkin menyakitkan, bangkitlah. Tidak ada yang buat kita bahagia selain diri kita sendiri. Setiap orang mencintai dirinya sendiri. Maka orang bijak mengatakan, jagalah diri sendiri. Karena tidak ada yang bisa membuat kita bahagia selain kita sendiri. Apa yang kita dapat? Apakah itu berpisah? Apakah nanti mengalami perubahan? Tentu diri sendiri inilah yang bisa menerima. Makanya sebisa mungkin ibu bapak, ya milikilah meta. Ya, jadi jangan sampai Anda pikirannya aku tidak suka, aku tidak cocok, kenapa. Gantilah kata-katanya dengan semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Ya, Anda ulang-ulang kalimat yang baik. Karena kadang-kadang dalam hati ini suka ngomong-ngomong terus. Disebutkan di dalam Anggutara Nikaya kelompok 1. Kenapa bisa sakit hati? Kenapa seseorang bisa membenci? Karena seseorang memperhatikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang tidak menyenangkan jika diperhatikan terus-menerus, sesuatu yang tidak menyenangkan itu bisa memunculkan ketidaksukaan, muncul biapada, bisa merambah menjadi kemarahan, bahkan bisa menjadi sebuah dendam. Dari apa? Dari memperhatikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, daripada pikiran kita isi pikiran yang tidak baik, lebih baik sambil duduk, ulangi dalam hati. Semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Nah, beberapa saat, ya Anda bisa menambahkan, semoga semua makhluk berbahagia. Karena intinya,
Yang membuat kita lebih baik adalah diri kita. Ya, orang bijak mengatakan motivator nomor 1 adalah diri kita sendiri. Karena tidak ada yang bisa menggerakkan kita menuju hal yang lebih baik selain diri kita sendiri. Terus semangat, terus berlatih, munculkanlah meta di dalam hati Anda, dan pahamilah setiap orang punya karma masing-masing. Buatlah karma-karma yang baik, supaya kebaikan-kebaikan mengubah keadaan. Semakin hari bisa semakin lebih baik. Ya. Bante, tolong bimbingannya. Saat meditasi, nafas kerasa tambah tipis. Jadi, ndak ada rasa di sekitar bibir atas. Jadi saya perhatikan dan merasakan saya sedang bernafas, sedang mengeluarkan nafas. Apakah betul seperti itu, Bante? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, memang di momen-momen tertentu, kita memang mengalami, yakni masa pasang dan surut. Artinya apa? Segala sesuatu ini juga tidak kekal. Jadi apa yang Anda sampaikan ini adalah pengalaman hampir dialami oleh beberapa peserta meditasi. Dan ini adalah hal yang wajar. Nanti dengan bertambahnya waktu, jam latihan Anda, kemudian Anda juga tidak membiasakan terbawa oleh lamunan-lamunan, maka kesadaran Anda akan bertambah kuat. Ya. Karena salah satu, ya, ketika kondisi kesadaran kita kuat, ya, kita bisa merasakan nafas yang halus. Dan makin halus itu mengajarkan kita juga supaya kesadaran kita juga makin meningkat. Karena kalau nafasnya kasar terus, ya kesadarannya hanya sampai batas itu. Tapi dengan adanya pengalaman seperti yang tadi disampaikan, nafas halus mulai muncul. Nah, ini kan membantu mengasah kita, supaya kita juga mengenali kesadaran kita mampu menganalisis tidak hanya yang kasar. Seperti yang Anda sampaikan, Anda hanya menyadari. Masuk, keluar, yang alami. Ya, ini sudah sesuai. Ya, nanti dengan latihan, intinya jam terbang harus diupayakan terus. Ya, makin sering ya makin bagus. Ya, makin sering, makin bagus. Karena sebuah keterampilan itu kuncinya adalah pembiasaan. Ya. Jadi sebuah keberhasilan itu kan kuncinya adalah pengulangan. Ya. Jadi skill itu ya bisa ada karena kita rajin pengulangan. Makanya dikatakan repetition is mother of skill. Keterampilan apapun itu butuh pengulangan. Jadi skill ini adalah ya ibunya dari sebuah keterampilan. Ya, termasuk ya meditasi ini juga keterampilan juga. Makanya butuh sering latihan, ya. Sering latihan, maka banyak pengalaman yang akan dialami. Ya, termasuk ya kita akan makin berkembang memahami nama dan rupa. Memahami tentang Wedana, Sanya, Sangkara, Winyana, ya bisa kita pahami. Sehubungan dengan yang disebut manusia ini hanyalah perpaduan dari berbagai unsur pembentuk. Dan apapun yang tersusun dari berbagai faktor pembentuk, ini semua juga tidak ada yang kekal. Nanti dengan berjalannya waktu, pemahaman ini juga akan muncul juga. Ya. Selamat malam, Bante. Kalau berpengharapan ingin lahir jadi manusia supaya bisa semakin mengikis kilesa, apa ujungnya nanti bisa lahir ke nirwana? Apa jadinya malah memperpanjang kelahiran kembali? Terima kasih.
Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, jika ibu bapak berpengharapan ingin lahir sebagai manusia, apa yang harus dilakukan? Yakni memiliki sila. Ya, sila itu adalah dasar dari manusia yang sesungguhnya. Jika di dalam kehidupan ini sebagai perumah tangga, ibu bapak menjalankan sila dengan baik, ibu bapak akan mampu lahir kembali di alam manusia. Kemudian, ketika lahir di alam manusia, Anda bertemu dengan Dhamma, kemudian Anda juga punya kehendak untuk mengikis kilesa, maka tentu arah yang akan dicapai adalah Nibbana. Nibbana itu adalah lenyapnya loba dosa moha. Nibbana itu adalah lenyapnya kilesa-kilesa. Jalan untuk melenyapkan kilesa ini adalah jalan mulia berunsur 8 yang disingkat menjadi sila, samadhi, dan panya. Sila, samadhi, dan panya. Jadi selama Anda punya kehendak untuk tidak lahir kembali, ya Anda bisa mengusahakannya. Dengan apa? Tidak cukup hanya berpengharapan, Anda harus memunculkan di dalam jalan mulia berunsur 8, mempraktekkan jalan mulia berunsur 8, itu nanti jalan menuju Nibbana. Ya, jalan menuju Nibbana. Samaditi, sama sangkapa, pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, konsentrasi benar, yang disingkat menjadi sila, samadhi, panya. Ini adalah jalan menuju Nibbana. Jadi tidak hanya kita bertekad lahir jadi manusia nanti mencapai Nibbana, Anda harus berusaha. Sudah lahir jadi manusia, ia menjalankan, yaitu jalan mulia berunsur 8, menyempurnakan ya sila samadhi panya itu. Begitu ya. Wandami Bante izin bertanya, wibawa tanha, contohnya apa saja yang termasuk wibawa tanha? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, wibawa tanha ini adalah dorongan ketidakmenjadian. Kenapa ada orang yang punya nafsu keinginan untuk tidak menjadi? Karena dia punya salah satu pandangan bahwasanya dalam kehidupan ini ya tidak ada apa-apa. Ya, itu ada di dalam buku Dhammacakkappavattana Sutta, itu telah disampaikan. Jadi bagi ibu bapak yang ada di rumah yang mengikuti canting malam, nanti dibuka buku Parita Suci yang biru ya. Buku Parita Suci yang biru itu ada keterangan apa yang disebut dengan wibawa tanha. Ya, tindakan seseorang yang ingin tidak menjadi, wibawa itu tidak menjadi, karena dia punya pandangan tentang ya kekosongan, nihilisme. Ya, nihilisme, kekosongan. Ya, jadi ada orang yang punya pandangan begitu. Nah, kalau bawa tanha, ya, seseorang ingin menjadi, masih ingin menjadi karena dia punya pandangan adanya diri yang kekal. Maka pengen jadi ini, pengen jadi itu. Jadi ini mengacu kepada pandangan. Ya, pandangan. Jadi bukan kemudian, oh berarti kalau tidak ingin menjadi, bukan begitu. Ya, jadi pengertiannya, ya jangan sampai pengertian wibawa tanha nanti dimengerti sebagai pengertian ingin mencapai Nibbana. Oh, berbeda ya, berbeda. Ya, berbeda. Jadi berbeda pengertiannya. Oh Bante, kalau saya tidak ingin menjadi, nanti kan pengertiannya sama, tidak ingin lahir kembali. Nah, ini beda pandangan lagi. Ya, jadi untuk mendengarkan sesuatu, coba renungkan lagi. Ya, renungkan lagi.
Ya. Karena ada di dalam zaman Sang Buddha itu, ya, di zaman Sang Buddha itu ada dua pandangan. Ya. Ada namanya pandangan tentang diri yang kekal, dan juga ada pandangan bahwasanya ya tidak ada, ya tidak ada diri. Tapi jangan sampai tidak ada diri nanti pengertiannya adalah anatta. Ya beda lagi. Ya di dalam pemahaman ini kita perlu kebijaksanaan yang mendalam. Karena untuk memahami anatta, ini nyambung ke anatta, seseorang harus melihat dulu anicca. Ya melihat anicca, dukkha, barulah bisa melihat anatta. Tanpa melihat anicca, dukkha, maka tidak mungkin bisa melihat anatta. Karena prosesnya ya dari situ. Itu ada juga lanjutan dari khotbah Dhammacakkappavattana Sutta yang berjudul adalah Anatta Lakkhana Sutta. Nah, nanti dibaca di buku Parita Suci. Ya nanti Anda baca dulu supaya Anda memahami. Ya, bagi yang belum memiliki buku Parita Suci, nanti bisa menuliskan nama dan alamat ya ke nomor WA yang ada di running text. Ya nomor Mas Jumar. Ya nanti ibu bapak bisa mengirimkan nama dan alamat ya supaya ya bukunya bisa dikirim ke rumah masing-masing. Ya kemudian ya kalau punya buku Parita Suci, paritanya dibaca ya. Ya jangan hanya disimpan ya supaya tahu. Ya. Jadi contohnya apa? Ini urusannya dengan pandangan Bapak Ibu. Ya, pandangan. Ya. Jadi urusannya dengan pandangan. Beberapa orang yang tidak ingin menjadi, salah satunya adalah ya ada orang yang ingin mengakhiri kehidupannya. Ya, dia tidak mau menjadi. Kenapa? Karena dia punya anggapan kehidupan ini kosong. Daripada menderita, nah malah dia melakukan usaha mengakhiri kehidupan. Lahir lagi, masih ada noda-noda batin, masih ada kilesa. Meskipun dia tidak ingin menjadi, ya tetap menjadi, masih ada kilesa. Jadi pandangan ini menyebabkan kelahiran berulang. Makanya di dalam Dhammacakkappavattana Sutta disebut juga bahwasanya tanha itu menyebabkan kemunculan pono bhavika. Pono bhavika menyebabkan kelahiran berulang, pono bhavika. Tata-tatra binandini mencari kesenangan. Ya, dan berkaitan dengan nandiraga, kesenangan-kesenangan. Pono bhavika menyebabkan kelahiran. Seseorang yang punya anggapan tentang kehidupan ini, ya, hanyalah ya kosong, tidak ada apa-apa, tanpa disertai dengan pandangan benar, ya ini bisa menyebabkan lahir kembali. Ya. Tapi secara dhamma bagaimana Bante? Supaya kita tidak lahir kembali, ya kita harus memiliki pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, ya konsentrasi benar itu diupayakan, bukan semata-mata urusan pandangan, tapi disertai sebuah tindakan. Kalau Anda punya pikiran baik, ucapan baik, dan Anda mengembangkan diri dalam vipassana, Anda melihat tidak ada diri yang kekal, semua adalah anicca. Sesuatu yang anicca adalah dukkha. Sesuatu yang anicca dukkha ini adalah anatta, bebas dari kemelekhatan. Nah, karena semua telah kita tinggalkan, bebas dari kemelekhatan, maka syarat untuk kelahiran kembali tidak ada. Nanti bisa dibaca di dalam Anatta Lakkhana Sutta. Itu sutta itu satu rangkaian. Dhammacakkappavattana Sutta dan Anatta Lakkhana Sutta itu satu rangkaian. Karena Dhammacakkappavattana Sutta itu disampaikan oleh Guru Agung Buddha kepada 5 orang pertapa yang diperingati di hari Asada. Nah, setelah pembabaran Dhammacakkappavattana Sutta itu dilanjutkan dengan pembabaran Anatta Lakkhana. Barulah kelima Pancawaggiya Bhikkhu itu mencapai arahat semua. Itu rentetan sutanya. Ya. Selamat malam Bante. Bante, bagaimana hadapin orang tua yang keras kepala? Awal saya selalu bilang harus sabar.
Sekarang orang tua tinggal sebelah. Sekarang saya sudah nyerah karena mama susah dibilangin. Contohnya, ya sudah dibilangin jangan sering-sering ke dokter sama ke puskesmas karena bahaya menyeberang jalan, banyak mobil. Tapi beliau nggak mau dengar, tetap pergi tiap minggu sekali. Ya, kalau memang kondisinya demikian, ya kalau mau pergi ke rumah sakit atau puskesmas ya ditemani lah. Ya ditemani. Ya. Jadi bukan kemudian kita membiarkan begitu saja. Karena kesehatan itu juga hal yang memang patut diupayakan. Apalagi di dalam Sigala Sutta juga disebutkan kewajiban anak kepada orang tua adalah merawat orang tua. Ya, salah satu menemani pergi ke puskesmas itu juga salah satu kewajiban. Ya, jadi ibu bapak ya dengan sabarlah, namanya sebagai anak ya harus menyadari dulu kita juga pernah merepotkan orang tua. Ya sekarang juga mungkin orang tuanya agak merepotkan. Ya ibaratnya ya balas kebajikan. Ya balas kebajikan. Karena dulu dia pernah memberi ya sekarang kita beri. Dulu dia pernah melayani ya sekarang kita belajar untuk melayani. Ya jadi jangan sampai ya menjadi emosi. Ya jangan sampai. Karena dulu kita juga merepotkan orang tua juga loh jadi anak itu. Ya. Dari kecil kita tanpa orang tua, ya kita tidak bisa seperti sekarang. Ya. Mungkin kita juga sama, dulu juga susah untuk dibilangin. Ya. Jangan keluyuran, tetap keluyuran. Ya sekarang ya begitulah. Ya kita juga harus menerima apa adanya juga. Ya. Selamat malam Bante, Anumodana Bante. Mau tanya, dalam meditasi, pikiran yang sering muncul itu termasuk elemen apa ya Bante? Apakah elemen angin juga? Terima kasih. Bapak dan Ibu, berkenaan dengan pikiran. Pikiran yang muncul, berkembang, muncul dan berkembang, ini bukanlah rupa. Ya, jadi bukan unsur tanah, bukan unsur air, bukan unsur api, juga bukan unsur udara. Pikiran yang muncul dan tenggelam ini adalah sangkara, sangkara kanda, bentukan-bentukan. Sangkara kanda ini masih bersama dengan loba dosa moha. Ya, sangkara kanda ini masih bersama dengan loba dosa moha atau aloba adosa amoha. Ya kadang-kadang kita duduk muncul keserakahan, ingin ini, ingin itu. Ya, muncul juga kebencian, tidak ingin itu, tidak ingin ini. Ya, saya tidak suka ini. Akhirnya kakinya kesemutan, muncul gejolak batin. Itu sangkara-sangkara namanya. Kemudian ada juga kadang-kadang kita diingatkan pada kebaikan. Oh besok ikut kelas dhamma, oh besok mau ke wihara, itu juga sangkara-sangkara juga. Ya. Lantas bagaimana untuk menghadapi sangkara-sangkara ini? Ya, itulah gunanya objek. Makanya meditasi itu perlu objek. Supaya apa? Sangkara-sangkara ini yang tidak baik khususnya supaya tidak berkembang. Ya, nafas masuk, nafas keluar. Ya, supaya apa? Sangkara-sangkara yang tidak baik supaya tidak muncul dan berkembang. Harapannya apa? Dalam samatha ketenangan, harapannya adalah sangkara-sangkara yang baik yang muncul. Seperti meta, semoga ya, semoga saya berbahagia. Ya, ini kan untuk sangkara yang baik. Kemudian UPK ini kan juga sangkara yang baik. Ya, untuk ketenangan batin, ini kan sangkara yang baik. Jadi apa yang Anda alami sehubungan dengan fenomena pikiran yang muncul tenggelam, ya, silih berganti yang dalam bahasa umum kadang-kadang ngomong ini, ya, itu tidak lain adalah sangkara-sangkara yang timbul tenggelam. Makanya di dalam meditasi ini juga perlu yang namanya objek supaya kita tidak terbawa oleh omong-omongan dalam pikiran itu. Begitu ya.
Malam Bante, izin bertanya. Bagaimana cara untuk menekan emosi yang tiba-tiba naik setelah mendengar kabar buruk atau merugikan? Apakah ini bisa ditekan dengan membaca parita di dalam hati? Atau ada cara lain? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam upaya untuk menenangkan, ini sebetulnya ada berbagai hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah merasakan nafas masuk, nafas keluar. Anda duduk dengan tenang, Anda perhatikan tubuh jasmani Anda, duduk dengan tenang. Tarik nafas masuk, nafas keluar. Atau Anda bisa mengulang dalam hati, semoga semua makhluk berbahagia. Tujuannya apa? Supaya perhatian kita tidak terbawa oleh apa yang didengar. Lantas, apakah itu akan menyelesaikan permasalahan? Tentu tidak. Tetapi sebelum Anda menyelesaikan masalah, minimal Anda sudah punya ketenangan. Nah, setelah Anda punya ketenangan, Anda bisa bertanya dalam diri, apa yang bisa saya lakukan ya? Kalau ada hal seperti ini tidak menyenangkan. Apa yang bisa saya lakukan ya? Ah, ini tujuannya apa? Supaya membantu kita mencari solusi. Karena setiap masalah itu tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Kita berusaha untuk mencari solusinya bagaimana. Ada kabar buruk. Apakah kita dirugikan? Pertama, kita tenangkan diri. Apakah mengucapkan semoga makhluk bahagia? Setelah menenangkan diri, Anda bisa. Apa yang bisa saya lakukan ya? Kalau sampai tidak bisa, saya mesti hubungin siapa ya? Jadi Anda supaya terbiasa mencari jalan keluar. Jadi kalau ada hal yang tidak menyenangkan, yang dikastakan kabar buruk, Anda tenangkan diri Anda supaya tidak terbawa emosi. Apakah meditasi, baca parita, ya. Setelah itu Anda memunculkan pemikiran, apa yang bisa saya lakukan ya? Kalau tidak bisa, ada pertanyaan berikutnya. Saya mesti hubungin siapa ya? Ini bisa dilakukan. Saya mesti hubungin siapa ya? Istilah katanya adalah mau minta tolong siapa ya? Kan ungkapannya kalau kita tidak mampu, ya Anda juga perlu mencari teman. Siapa ya kira-kira bisa bantu saya ya? Nah, dengan begitu ada masalah datang, kita sudah punya persiapan untuk menghadapinya. Kita punya persiapan untuk mencari jalan keluarnya. Namun sebelum mencari jalan keluar, ya Anda perlu menenangkan diri dulu. Ya, bisa baca parita, bisa menarik napas masuk, napas keluar, atau juga mengulang kalimat metta. Setelah itu baru ditanya, apa yang bisa saya lakukan ya? Kalau tidak bisa, saya mesti hubungin siapa ya? Nah, ini adalah hal yang bisa dilakukan, ya. Namo Buddhaya Bante, mau tanya, kalau dalam berbuat baik kita beradi tanah, semoga perbuatan baik ini semoga bla bla bla. Apakah tidak melekat atas perbuatan baik yang kita lakukan? Lanjutan, saya paham perumah tangga butuh berkah atas perbuatan baik untuk melanjutkan hidup. Tapi bagaimana sikap kita seharusnya agar tidak melekat? Anumodana, terima kasih Bante.
Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam peristilahan itu ada yang disebut yakni tiga hal. Ada yang namanya hina dana. Hina dana ini bukan artinya hina itu jelek ya. Tetapi hina dana itu adalah berdana untuk memperoleh di dalam kehidupan sekarang. Ya seperti dagangan laris, punya banyak pengaruh ya. Intinya untuk kehidupan yang sekarang. Ini masuk dalam hina dana. Kemudian yang kedua adalah majima dana. Orang berbuat baik untuk pengharapan nanti. Semoga lahir di alam surga. Ya. Ada yang tertinggi yakni berbuat baik untuk melenyapkan penderitaan, untuk mengikis kilesa, untuk mengikis kemlekhatan. Ya. Jadi semua tiga hal ini kadang-kadang bisa masih muncul. Masih muncul. Ya, ada kita berbuat baik dalam kehidupan sekarang, semoga dagangan laris, apa salah? Ya tidak. Tapi ini tatarannya ini disebut hina dana. Ya, kemudian kita berbuat baik, semoga lahir di alam surga, ikut menengah ini. Ya, tujuan menengah. Ya. Kemudian yang ketiga yakni untuk perolehan lenyapnya loba dosa moha, kemelekatan. Jadi Anda berbuat baik, ada waktunya Anda bisa menggunakan untuk melepas. Artinya apa? Ya, semoga kebajikan yang saya lakukan ini semoga terbebas dari kemelekatan. Makanya Anda berdana. Berdana itu kan melepas. Ya, melepas. Jadi nanti kembali kepada pilihan masing-masing. Ya, boleh juga. Ya, semoga lahir karena ini masuknya di menengah. Ya, majima. Ya. Nanti setelah Anda melihat bahwasanya dalam kehidupan ini ada penderitaan, kemudian Anda bertekad untuk memperoleh lenyapnya loba dosa moha, Anda juga bisa setiap kali berbuat baik, Anda juga membuat sebuah aditana demikian. Maka dalam hal ini variasi-variasi bisa dilakukan. Ya mungkin saat ini Anda berbuat baik, kemudian doanya untuk kehidupan sekarang. Mungkin lusa berbuat baik, tujuannya untuk lahir di alam surga. Mungkin lusanya lagi Anda berbuat baik dengan tujuan untuk nibbana. Kan semakin banyak taburan kebajikan yang dilakukan, kan makin banyak juga peluang-peluang untuk memperoleh apa yang menjadi harapan. Ya. Karena di zaman-zaman masa lampau yang tadi telah Bante sampaikan itu, ada kisah tentang yakni Bante Anuruddha. Ya, Bante Anuruddha juga pernah bertekad di kehidupan masa lampaunya. Semoga saya tidak lahir di keluarga miskin. Semoga saya tidak terlahir dengan tidak mendengar kata tidak ada yang tadi Bante telah sebutkan. Ya, itu kan salah satu pengharapan yang sifatnya menengah. Ya, nanti untuk kelahiran yang berikutnya. Ya. Itu kan ada. Jadi dalam hal ini idealisme itu ada, tapi juga harus disesuaikan dengan kondisi juga. Ya, idealisme itu ada, tapi dalam kondisi yang nyata juga harus disesuaikan. Idealismenya kita mencapai nibbana, idealismenya itu. Jadi biku idealismenya mencapai nibbana. Tapi apakah nanti yang didapat sama persis? Ya, tergantung dari parami usaha yang didapat. Ketika menjadi biku, memang cita-citanya untuk memperoleh nibbana. Tapi di sisi lain, menjadi biku juga berbagi. Ada kebutuhan paca yang didapat dari umat, berbagi dengan yang lain. Juga melakukan dana juga. Buah dari dana itu apa? Hidupnya sejahtera kalau lahir kembali. Jadi bisa dilakukan. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Ya, ada guru yang menyebutkan, kalau bertekad, tekadlah yang tinggi. Nanti yang bawah-bawah akan dapat. Ya, disebutkan begitu.
Ya, Anda berdana, menjalankan sila, ya, meditasi, tekadnya yang tinggi saja. Ya, semoga kebajikan yang saya lakukan ini mengkondisikan lenyapnya loba dosa moha. Ya, ada guru yang menyampaikan begitu. Ya, semoga kebajikan yang saya lakukan ini demi tamatnya segala penderitaan. Tapi dari buah yang ia tanam, dari praktek dana, sila, bawana, kalau seandainya dalam hidup ini dia belum mencapai kesucian, dia lahir kembali sebagai manusia. Karena dalam hidup ini dia berdana, dia tidak akan mengalami kekurangan. Jadi di dalam apa yang pernah Bante dengar, yakni salah satu guru, saya tidak menyebut nama, kalaupun kita berharap, berharaplah yang tinggi, yakni pencapaian nibbana. Untuk yang lain-lain, ya nanti bisa diperoleh juga. Selama dana, sila, bawana dikembangkan, maka keberkahan akan menyertai kita. Ada juga yang bertekad juga, ya semoga saya dimanapun berada, semoga saya ketemu dengan orang-orang yang bijaksana, dijauhkan dari orang-orang yang bodoh. Ada juga yang bertekad demikian. Kenapa? Karena kalau sampai bertemu dengan teman-teman yang bodoh, dia bisa melakukan kejahatan-kejahatan. Makanya dia bertekad, ya semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini, saya tidak ketemu dengan orang-orang yang bodoh. Semoga saya senantiasa ketemu dengan orang-orang yang bijak. Karena orang yang bijak akan menuntun kepada kesucian, bukan pada keburukan. Ini variasi-variasi yang mungkin ibu bapak juga pernah dengar. Bermacam-macam. Intinya apa? Kebajikan perlu dilakukan. Dan kalau bertekad, ya kembali dengan kehendak kita masing-masing. Tadi Bante mengutip, ada salah satu guru menyebut, kalaupun bertekad, tekadlah yang paling tinggi. Supaya, ya, yang bawah-bawah dapat juga. Begitu ya. Bante, apakah perumah tangga bisa mencapai nibbana? Semua perumah tangga bisa mencapai nibbana selama perumah tangga itu tidak melakukan, yakni garuka kama. Ya, garuka kama. Apa itu garuka kama? Membunuh ibu kandung, ayah kandung, membunuh arahat, melukai Buddha, memecah belah sangga. Ya kan ada 5. Selama 5 aku salah garuka kama ini tidak dilakukan, maka sebetulnya peluang untuk mencapai nibbana terbuka. Tapi kalau seandainya dalam kehidupan ini dia melakukan salah satu dari 5 garuka kama ini, ya pintu kesucian tertutup, tidak bisa. Ya, jadi selama tidak melakukan aku salah garuka kama, maka dalam kehidupan sekarang siapapun punya kesempatan untuk mencapai nibbana. Pertanyaan terakhir, mau tanya Bante, apa besok masih ada chanting dan meditasi bersama? Untuk besok malam, tidak ada chanting malam. Ya, karena besok memenuhi, yakni undangan untuk membimbing meditasi secara offline hari Sabtu di Semarang. Jadi besok siang akan melakukan perjalanan ke Semarang. Kemudian juga hari Minggu akan memenuhi undangan asada di Wihara Bodhidharma Pekalongan. Jadi kemungkinan kita berjumpa mungkin kalau tidak hari Selasa, hari Rabu. Untuk chanting pagi, besok pagi masih ada. Ya. Di dalam tradisi, di dalam winaya maksud saya, seorang biku meskipun masa wasa boleh meninggalkan tempat asal tidak lebih dari 7 hari. Dengan alasan salah satunya adalah untuk menjaga keyakinan kepada Tiratthana. Jadi ada umat yang punya keyakinan, kemudian mengundang biku,
maka biku bisa meninggalkan tempat puasanya, tapi tidak lebih dari 7 hari. Mungkin ada yang bertanya, "Loh Bante, ini puasa kok Bante pergi-pergi?" Secara Dhamma Winaya kita diperkenankan ya meninggalkan tempat puasa dengan alasan-alasan tertentu. Salah satunya adalah ya kalau ada undangan dari umat atau ada undangan untuk memperoleh persembahan, ya boleh datang. Ya termasuk ya undangan yang disampaikan kepada saya untuk mengisi ceramah, untuk memberikan pembinaan, ini boleh meninggalkan tempat puasa. Ya, meskipun juga ya selain itu juga ada yakni boleh meninggalkan puasa kalau kuti atau wiharanya mau roboh, boleh ditinggalkan juga. Kemudian menengok ibu dan ayahnya boleh juga, tapi tidak boleh lebih dari 7 hari. Ya, kemudian ada biku yang mau lepas jubah untuk memberikan nasihat, boleh meninggalkan tempat puasa, tapi tidak boleh lebih dari 7 hari. Ya, mungkin ada yang bertanya begitu. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ya terima kasih atas kebersamaannya. Nanti kita berjumpa lagi. Ya, selama Ibu Bapak ya mengikutinya, ya pasti Ibu Bapak akan mengetahui kapan ada jam cantingnya. Ya, nanti kalau Ibu Bapak istilahnya itu apa ya, mensubscribe ya. Ya nanti Ibu Bapak akan tahu kegiatan live streamingnya kapan saja akan ada di situ. Ya.